Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam, Ibu. Ya, perkenalkan nama saya Anisrin Amran, saya konselor online di klinik ini. Apakah ada yang bisa saya bantu? Gini, Bu, saya kan ini sudah mau mendekati persalinan. Nah, setelah masa persalinan itu ada masa nifas tuh, Bu. Apakah siklus menstruasi saya setelah melahirkan akan berubah nih, Bu? Jadi gini, Bu, ibu baru melahirkan itu biasanya siklus menstruasinya itu akan kembali setelah bayinya berusia 6 bulan. Pada saat itu biasanya tidak ada perubahan dalam siklus karena tubuh mereka akan kembali normal. Namun, jika ibu mengalami masalah dalam siklus menstruasi karena lebih banyak atau jumlah atau krem yang berlebihan, maka akan ada baiknya jika ibu membicarakan masalah tersebut dengan dokter ibu sendiri gitu, Bu. Oh, gitu ya, Bu. Jadi kita dapat menggunakan tampon setelah melahirkan nih, Bu. Meskipun sebagian besar wanita memiliki untuk menggunakan tampon, tetapi ibu yang baru saja melahirkan ini tidak disarankan untuk menggunakan tampon setelah melahirkan. Setelah melahirkan itu, serviks ibu itu masih terbuka dan dalam keadaan itu di mana plasenta yang semulanya masih belum sembuh dengan baik. Ini membuat ibu rentan terhadap infeksi dan penggunaan tampon ini akan meningkatkan resiko infeksi, Bu. Untuk itu, bantalan pembalut khususnya pasca melahirkan itu merupakan pilihan terbaik. Mereka itu dirancang khusus untuk masa setelah melahirkan dan akan memberikan perlindungan terbaik untuk ibu setelah melahirkan. Oh, gitu ya, Ibu. Jadi apakah saya akan pendarahan ketika masa nifas tuh, Bu? Apapun metode kelahiran yang ibu pilih itu, ibu tentunya akan mengalami pendarahan vagina. Ini itu terjadi karena lapisan khusus yang mememidasi rahim itu sudah tidak bisa digunakan lagi. Warna darah yang ibu bisa lihat itu seperti merah muda ke merah tua sampai coklat. Kadang juga itu memasuki hari ke-10 akan berwarna seperti krem. Pendarahan ini akan berhenti sepenuhnya setelah 3 atau 4 minggu. Ini bisa ibu periksakan ke dokter ibu jika darah yang dikeluarkan itu memiliki aroma yang tidak sedap seperti dan juga itu terjadi gumpalan darah yang keluar lebih dari sekali. Jika ibu khawatir sama apa yang darah yang keluar itu bisa dikonsultasikan, Bu. Oh, jadi gitu ya, Bu. Nah, apa sih, Bu, yang bisa saya lakukan untuk mengatasi rasa sakit atau pembekakan di sekitar vagina saya, Bu? Terkadang itu yang menyebabkan ketidaknyamanan pada vagina itu adalah memar yang disebabkan oleh proses kelahiran. Ini bisa diatasi dengan meletakkan kompres es pada awal pasca kelahiran. Di bawah ini ada beberapa hal yang bisa ibu lakukan untuk meminimalisir rasa sakit atau pembekakan. Yang pertama itu tentunya ibu menggunakan pakaian yang longgar. Ganti pembalut secara rutin, hindari sembelit dengan mengkonsumsi banyak makan serat. Kalau ada hal-hal yang dikhawatirkan, bisa dikonsultasikan dengan dokter, Bu. Oh, jadi kapan ya, Bu, saya akan menstruasi lagi? Jika ibu tidak menyusui bayi, maka siklus menstruasi ini bisa kembali setelah 2 minggu atau 4 minggu setelah melahirkan. Tetapi jika ibu menyusui, maka siklus menstruasi ini akan kembali setelah proses menyapit selesai, Bu. Oh, gitu ya, Bu. Nah, untuk masa nifasnya itu sendiri berapa berapa lama ya, Bu? Di dalam Islam itu terdapat perbedaan pendapat sih, Bu, tentang masa nifas. Namun ada beberapa riwayat itu yang menyebutkan bahwa masa nifas itu maksimal 40 hari. Begitu, Bu. Oh, gitu ya, Bu. Nah, larangan-larangan dalam Islam itu apa, Bu, yang tidak bisa saya lakukan ketika masa nifas? Yang tidak bisa ibu lakukan pada masa nifas itu yang pertama tentu saja sholat. Kedua itu puasa, membaca Al-Quran, menyentuh mushaf atau membawanya, masuk ke dalam masjid, bertawaf, bersetubuh, atau yang lainnya, Bu, yang berkaitan dengan seksualitas. Oh, gitu ya, Bu. Terus cara bersuci dari masa nifas itu seperti apa, Bu?
Cara bersucinya sama saja seperti kita bersuci dari menstruasi. Yang pertama itu niat, mencuci tangan sampai 3 kali, membersihkan area tubuh di sekitar kemaluan, mencuci tangan lagi dengan sabun, kita habis itu berwudu, membasuh kepala dengan air sebanyak 3 kali sampai pangkal rambut, terus memisah-misahkan rambut dengan cara menyela-menyela rambut menggunakan jari-jari tangan, habis itu membasuh seluruh tubuh. Jangan lupa mengguyur air ke seluruh tubuh dimulai dari sisi kanan dan dilanjutkan dengan sisi sebelah kiri, Bu. Oh, gitu ya, Bu. Jadi, apakah ada pantangan makanan yang tidak bisa dimakan ketika masa nifas tersebut, Bu? Ada beberapa makanan yang tidak bisa dikonsumsi pada masa nifas. Yang pertama itu makanan atau minuman yang berkafein seperti kopi, coklat, teh. Ini makanan yang mengandung kafein. Ini sebaiknya dihindari karena ini menyebabkan masalah jika masuk ke dalam tubuh. Kedua itu makanan yang pedas. Makanan yang pedas ini dapat menimbulkan ketidaknyamanan pada bayi dan Anda sendiri. Ini juga dapat menyebabkan Anda merasa mulas dan sakit perut. Yang ketiga itu makanan berlemak. Makanan berlemak ini karena sulit dicerna, jadi disarankan untuk tidak dikonsumsi, seperti itu, Bu. Oh, gitu ya, Bu. Nah, Bu, kira-kira perubahan seperti apa yang mungkin akan saya alami saat masa nifas tersebut, Bu? Perubahan yang akan dialami itu, yang pertama itu rasa sakit pada payudara dan keluarnya ASI. Nah, beberapa hari setelah melahirkan dan selama masa nifas itu payudara mungkin terasa kencang dan bengkak. Nah, tapi jangan khawatir, Bu. Ketika ibu menyusui bayi atau menggunakan pompa ASI, ini dapat menghilangkan rasa tidak nyaman pada payudara. Yang kedua itu akan ada rasa tidak nyaman pada vagina. Seperti yang disinggung sebelumnya, ibu dengan melahirkan normal itu rentan mengalami robekan di bagian perineum atau antara vagina dan anus. Sebaiknya sebenarnya luka ini bisa sembuh dengan cepat, tetapi waktu penyembuhannya ini tergantung tingkat keparahan robekan. Itu, Bu. Jadi, apakah saya akan merasakan sakit, Bu, ketika saya buang air kecil nantinya? Pemekakan atau luka pada jaringan di sekitar kantung kemih ini bisa membuat ibu susah buang air kecil selama masa nifas. Tapi kondisi ini juga terjadi ketika ibu tertawa, bersin, atau batuk. Bisa dihindari dengan cara melakukan senam nifas dan senam Kegel untuk menguatkan otot-otot dan membantu mengontrol refleks buang air kecil, Bu. Oh, gitu ya, Bu. Apakah ada perubahan fisik yang akan saya alami nih, Bu? Ada perubahan fisik yang biasa ibu alami, seperti itu peningkatan beberapa jenis hormon. Ini peningkatan beberapa jenis hormon ini bisa menyebabkan rambut mudah sekali rontok dari hari biasanya, tapi ini bisa terjadi sampai ibu melahirkan dan berada di masa nifas. Umumnya rambut rontok ini berhenti selama masa jangka waktu 6 bulan. Selain itu juga nanti ibu akan mengalami yang namanya itu stagnan. Ini muncul pada saat kehamilan, tapi tidak akan sepenuhnya hilang nanti setelah masa nifas. Tetapi warna stagnan ini akan memudar dari merah keunguan hingga menjadi warna putih. Oh, gitu ya, Bu. Nah, apa sih, Bu, yang harus saya perhatikan selama masa nifas nanti? Yang pertama itu jaga kondisi kesehatan tubuh. Di samping memperhatikan si kecil, ibu juga harus menjaga kesehatan diri sendiri. Yang kedua itu mengkonsumsi makanan yang berprotein selama masa nifas, seperti makan telur, ikan, dan aneka daging yang bisa membantu membuat ini jahitan sehabis melahirkan ini bisa jadi segera cepat sembuh. Yang ketiga itu aktif bergerak. Masa nifas ini biasanya berlangsung 40 sampai 42 hari. Nah, ibu bisa ini melakukan gerakan aktivitas seperti membersihkan rumah, tapi jangan yang berat-berat dulu, Bu. Oh, begitu caranya ya, Bu. Nah, kayaknya sudah cukup deh, Bu, pertanyaan saya. Nanti kalau ada yang mau saya tanyakan, saya balik lagi ke klinik ini ya, Bu. Atau saya ikut konseling via online lagi. Baik, Bu. Kalau ada yang kurang jelas, nanti bisa konseling online bersama saya lagi, Bu. Saya pamit untuk keluar dari Zoom ini ya, Bu.
Baik. Assalamualaikum. Salam.